Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang memahami dan menghitung investasi jangka pendek. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yustia Gowida Pramuditya, absen 23, sedangkan rekan saya bernama Miloh Putu Karina Dewi, absen 6. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, kategori sekuritas atau investasi jangka pendek. Yang kedua, menghitung perolehan dan penjualan investasi jangka pendek. Yang ketiga, perlakuan akuntansi sekuritas atau investasi jangka pendek. Kategori sekuritas investasi jangka pendek. Apabila perusahaan memiliki dana yang melebihi kebutuhan operasinya, maka dana yang berlebih dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk, baik investasi dalam aset tetap maupun aset likuid, atau bisa dibilang dengan aset lancar. Salah satu bentuk investasi yang lazim dilakukan perusahaan adalah investasi dalam sekuritas atau efek, baik efek utang maupun efek ekuitas. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan sebagainya. Istilah lain untuk efek adalah sekuritas. Oleh karena itu, akuntansi untuk investasi dalam obligasi mempunyai perbedaan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan akuntansi untuk investasi dalam saham. Pada saat perolehan perusahaan harus mengklasifikasikan investasi dalam obligasi dan investasi dalam saham ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. Yang pertama diperdagangkan, yaitu sekuritas yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Sedangkan yang kedua itu tersedia untuk dijual, yaitu sekuritas yang dibeli dan dimiliki dengan maksud untuk dijual kembali pada suatu waktu di masa yang mendatang. Sedangkan yang ketiga dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu sekuritas tentang obligasi yang dibeli dengan maksud untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas diperdagangkan. Perusahaan memiliki sekuritas yang diperdagangkan dengan maksud menjualnya dalam jangka pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun. Diperdagangkan mengandung arti sering beli dan jual. Sebagai contoh, tabel di bawah ini memberikan informasi mengenai biaya perolehan dan nilai wajar dari investasi yang dimiliki oleh PT Emas yang dikelompokkan sebagai sekuritas diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2016. PT Emas mempunyai laba belum direalisasi sebesar 8 juta karena total nilai wajar berjumlah 108 juta atau 8 juta lebih besar dari biaya perolehan yang sebesar berjumlah 100 juta. PT Emas mencatat nilai wajar dan laba atau rugi belum direalisasi melalui jurnal penyelesaian pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Dalam jurnal tersebut, perusahaan menggunakan sebuah akun penilaian, yaitu akun penyelesaian pasar hingga diperdagangkan untuk mencatat selisih antara total biaya perolehan dan dengan total nilai wajar sekuritas. Jurnal yang dibuat untuk PT Emas adalah sebagai berikut. Sekuritas tersedia untuk dijual. Perusahaan membeli dan memiliki sekuritas tersedia untuk dijual dengan maksud untuk menjual sekuritas tersebut pada suatu waktu di masa mendatang. Apabila maksud dijual di masa depan tersebut adalah tahun depan, maka investor akan mengklasifikasikan sekuritas tersebut sebagai aset lancar di neraca. Jika maksud menjual lebih dari 1 tahun, maka sekuritas akan dikelompokkan sebagai aset tak lancar dalam neraca. Perusahaan melaporkan sekuritas tersedia dijual sebesar nilai wajarnya. Sebagai contoh, misalkan PT Ayu memiliki 2 sekuritas yang dikelompokkan sebagai sekuritas tersedia dijual. Jadi, yaitu obligasi PT Bali dan saham biasa PT Orchil. Penilaian atas kedua sekuritas tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 nampak di bawah ini. PT Ayu menderita rugi belum direalisasi sebesar 6.030.000 karena total biaya perolehan sekuritas sebesar 694.750.000 lebih besar daripada nilai wajar sekuritas pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu Rp288.720.000. Dalam jurnal penyesuaian, PT Ayu menggunakan akun penyesuaian pasar untuk sekuritas tersedia untuk dijual dan akun laba atau rugi belum direalisasi pada sekuritas pemegang saham. Dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Apabila total nilai wajar lebih daripada total biaya perolehan,
Perusahaan akan mendebet akun penyelesaian pasar hingga tersedia, dijual, dan mengkredit akun laba atau rugi belum direalisasi hingga ekuitas. Baik, dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu menghitung perolehan dan penjualan investasi jangka pendek. Yang pertama ada investasi dalam obligasi, di mana obligasi dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Obligasi ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Adapun pembelian obligasi, di mana pada saat pembelian investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Perolehannya yaitu nilai wajar obligasi pada saat pembelian. Biaya perolehan meliputi harga beli, komisi perantara atau broker, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Adapun contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Garuda membeli 10 lembar obligasi PT Panca yang bernilai nominal 1 juta per lembar, biaya bunganya 12% dengan tanggal bunga 1 Februari dan 1 Agustus. Obligasi dibeli dengan kurs 90 ditambah bunga berjalan 2 bulan, biaya komisi perantara dan pajak berjumlah 270.000. Kita lihat pada tabel di mana harga kurs obligasinya 90% dikali 10 juta menghasilkan 9 juta, lalu biaya komisi dan pajaknya 270.000, biaya perolehan obligasinya 9.270.000, bunga berjalan 10 juta dikali 12% dikali 2 per 12 menghasilkan 200.000 dan jumlah yang harus dibayar adalah 9.470.000. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi pembelian obligasi ini, di mana pada tanggal 1 Oktober 2015 investasi obligasi pada debit sebesar 9.270.000, piutang bunga obligasi pada debit sebesar 200.000 dan kas di kredit sebesar 9.470.000 dengan catatan pembelian 10 lembar obligasi PT Panca. Lalu ada penjualan obligasi. Sesuai tujuannya, obligasi dibeli sebagai investasi sementara, direncanakan akan dijual kembali dalam waktu yang relatif singkat setelah tanggal pembeliannya. Adapun contohnya, pada PT Garuda menjual obligasi PT Panca pada tanggal 2 Agustus 2016 dengan kurs 105. Dalam transaksi penjualan ini, PT Garuda juga harus membayar komisi perantara sebesar 80.000. Kita lihat pada tabel di mana harga kurs obligasinya 10 juta dikali 105% menghasilkan 10.500.000, lalu biaya komisi perantaranya 80.000, hasil penjualan bersihnya yaitu 10.420.000. Biaya perolehan obligasinya 9.270.000 dan menghasilkan laba penjualan obligasi sebesar 1.150.000. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi penjualan obligasi ini, pada tanggal 2 Agustus 2016, kas di debit sebesar 10.420.000, investasi obligasi di kredit sebesar 9.270.000, dan laba penjualan investasi obligasi di kredit sebesar 1.150.000 dengan catatan penjualan investasi. Yang kedua ada investasi dalam saham, di mana investasi dalam saham ini adalah investasi saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan melakukan investasi dalam saham yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan, maka keseluruhan investasi tersebut dinamakan portofolio investasi atau investment portfolio. Adapun pembelian saham, misalkan pada tanggal 1 April 2015, PT YG membeli 3.000 lembar saham PT HIB yang bernilai nominal 4.000 per lembar. Biaya komisi perantara dan pajak untuk transaksi pembelian ini adalah 210.000. Kita lihat pada tabel di mana harga sahamnya 3.000 lembar dikali 4.000 menghasilkan 12 juta, lalu biaya komisi perantaranya sebesar 210.000 dan biaya perolehan sahamnya 12.210.000. Adapun jurnalnya yaitu pada tanggal 1 April 2015, investasi saham di debit sebesar 12.210.000 dan kas di kredit sebesar 12.210.000 dengan catatan pembelian 3.000 lembar saham PT HIB. Yang selanjutnya ada penjualan investasi dalam saham. Misalkan pada tanggal 15 September 2015, PT YG menjual seluruh saham PT HIB dengan harga 4.500 per lembar. Dalam transaksi ini, PT YG harus membayar biaya komisi dan perantara sebesar 250.000. Kita lihat pada tabel, di mana harga jual sahamnya 3.000 lembar dikali 4.500 menghasilkan 13.500.000. Biaya komisi dan pajaknya sebesar 250 dan harga hasil penjualan sahamnya sebesar 13.250. Biaya perolehan sahamnya 12.210
dan menghasilkan laba penjualan saham sebesar 1.040.000. Adapun jurnalnya pada tanggal 15 September 2015, kas didebet sebesar 13.250.000, investasi saham dikredit sebesar 12.210.000, laba penjualan investasi saham dikredit sebesar 1.040.000 dengan catatan penjualan 3.000 lembar saham PT HIB. Lalu materi yang ketiga, perlakuan akuntansi sekuritas atau investasi jangka pendek. Perlakuan akuntansi untuk investasi mengacu pada PSAK nomor 13 tahun 1994 tentang akuntansi untuk investasi dan PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi, kecuali untuk surat berharga yang perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekuritas utang yang dimaksud untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortasi premi atau diskonto. Lalu yang kedua, sekuritas utang dan ekuitas yang dimaksudkan untuk segera diperdagangkan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Perdagangan dalam hal ini mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan sering dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas perbedaan harga jangka pendek. Lalu yang ketiga, sekuritas utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual dan dinyatakan berdasarkan harga pasar.